Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Bapa, bukalah hati kami dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran-Mu, dan ya Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, dan mampukan untuk kami memahami firman-Mu dengan benar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai dengan 27. Nats kita pada ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan tertulis, "Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah kehidupan itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering mendengar tentang kekerasan, ketidakadilan, dan ketimpangan perlakuan antar manusia. Firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang bagaimana hukum dan kekerasan serta pembunuhan. Dan hukum-hukum yang tertulis dalam Keluaran 21 mungkin nampak keras, tetapi sebenarnya juga mencerminkan karakter Allah yang adil dan peduli pada kehidupan manusia. Tuhan menetapkan aturan yang menegaskan nilai kehidupan dan pentingnya tanggung jawab terhadap sesama. Allah sedang menyatakan satu prinsip penting bahwa kehidupan manusia sangat berharga di matanya dan keadilan harus ditegakkan. Hal pertama yang kita belajar dari firman Tuhan pagi ini adalah pertama, kehidupan manusia itu berharga. Firman Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang membunuh harus dihukum mati. Ini bukan soal balas dendam, tapi penekanan bahwa nyawa manusia adalah sesuatu yang berharga, pemberian Allah yang tidak boleh direnggut dengan sembarangan, karena tidak ada seorang pun yang berhak mengakhiri hidup orang lain secara sembarangan. Allah tidak mengizinkan pembunuhan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita apakah kita sudah menghargai nyawa dan keberadaan sesama? Bahkan kemarahan yang berujung kekerasan verbal pun bisa menjadi dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak memukul orang hingga mati, tapi bagaimana dengan perkataan yang dapat membunuh karakter orang lain? Kedua, Allah tidak membenarkan kekerasan dalam keluarga. Anak yang memukul dan mengutuki orang tua pun dianggap melakukan pelanggaran serius. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga harus dibangun atas dasar hormat dan kasih. Tuhan menginginkan keluarga menjadi tempat di mana kasih bertumbuh dan hormat pun muncul. Bukan kekerasan dan penghinaan. Penghormatan dalam kasih bukan hanya tuntutan moral, tapi hukum dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga kita ada kekerasan. Apakah ada baik secara fisik maupun verbal? Ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi soal kerusakan nilai kekeluargaan dan relasi sosial. Hormat kepada orang tua bukan hanya saat kita kecil, tetapi juga di sepanjang hidup kita. Di tengah dunia yang makin bebas, mari kita jaga budaya hormat kepada orang tua dan sesama anggota keluarga. Hormat bukan hanya tindakan, tapi juga sikap hati. 3. Allah menghargai hak dan martabat siapapun. Tuhan memberikan aturan untuk melindungi para budak yang dalam konteks zaman itu
adalah kaum pekerja yang paling rentan. Jika mereka disakiti, mereka berhak atas keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan peduli pada orang-orang kecil. Apakah kita juga berlaku adil terhadap sesama yang mungkin lebih kecil, lebih lemah, miskin, tidak berdaya dan tidak punya suara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan Tuhan bukan sekedar hukuman, tetapi juga pemulihan. Tuhan memberi ruang bagi pemulihan, bukan hanya menghukum, di mana seseorang yang setiap melukai orang lain, ia wajib menanggung biaya pemulihan sampai korban sembuh. Apakah kita juga bertanggung jawab atas luka yang pernah kita timbulkan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual? Tuhan menuntut kita bertanggung jawab atas dampak tindakan kita terhadap orang lain. Dalam pekerjaan, relasi sosial, dalam pelayanan, kita harus menunjukkan keadilan dan kasih. Jika kita bersalah, kita harus bertanggung jawab, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Keluaran 21 ayat 12-27 bukan hanya hukum yang kuno, tetapi pancaran hati Tuhan yang mengasihi umatnya dan menuntut kita hidup dalam keadilan, kasih dan penghargaan terhadap kehidupan. Marilah kita hidup menghargai setiap pribadi, menegakkan keadilan dan mencerminkan kasih Kristus dalam setiap relasi, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghargai kehidupan seperti Engkau menghargainya. Bentuk kami menjadi pribadi yang adil, penuh kasih, menjauhi kekerasan, tetapi membawa damai di sekitar kami. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan pimpinlah kami di sepanjang hari ini, agar segala perkataan dan perbuatan kami memuliakan nama-Mu. Dan kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan memberkati. Mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.